Aku bangga loh kalau anakku nanti ini ada satu orang yang mati digorok karena Injil. Bangga aku. Bukan malah aku jadi merasa terhina, bukan. Aku bangga. Misalnya Joshua Honesto telah meninggal dunia. Kenapa? Gara-gara menginjil di masjid gitu misalnya ya. Pandang terus kepada Yesus, saudaraku. Izinkan roh Tuhan bekerja atasmu saat ini. Kau buka hatimu, saudara. Pastikan hati dan pikiranmu ada di tempat ini dan tertuju kepada Yesus, sehingga engkau datang ke tempat ini tidak pulang dengan sia-sia, tapi engkau boleh mendapatkan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Percaya, saudaraku. Percaya, saudaraku, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Dia Tuhan yang ajaib, yang maha kuasa. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup membebaskan, Dia sanggup membangkitkan, bahkan Dia sanggup memberkati engkau. Haleluya, haleluya. Uramatakan nama yola masakatakan nama hinama yola nama yala masakatakan nama yola nama yola hani misal uramatakan mayukan nama hani hancurkan setiap penjahat di darah, kami hancurkan setiap penghulu di darah, kami hancurkan setiap asmas yang buruk di dalam nama Yesus.
Haleluya, saudaraku. Haleluya. Tuhan kita, amin. Dialah yang menuntun langkah kita, saudaraku. Haleluya, haleluya. Selama-lamanya hanya Yesus yang menuntun langkah kita. Haleluya. Semua bersemangat. Kasih cinta abadi hanya kami temukan di dalam Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih.
dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita angkat satu pujian salawat pada bulannya. Terima kasih. Terima kasih. Engkaulah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Pada bulannya Engkaulah firman satu dalam Tuhan Yesus namamu. Padamu berlindung tempat percaya berharap kasih-Mu dalam nama katakan sabda-Mu. Sabda-Mu kekal abadi, iya dan amin selamanya. Sabda-Mu menyelamatkan, menenangkan, menggembirakan. Firman-Mu yang mengajarkan, hingga nanti kesudahan. Sabda-Mu kekal abadi, iya dan amin selamanya. Sabda-Mu menyelamatkan, menenangkan, menggembirakan. Firman-Mu yang mengajarkan, hingga nanti kesudahan. Sekali kita memuji diri saudara. Pada bulannya Engkaulah firman satu dalam Tuhan. Yesus namamu. Padamu berlindung tempat percaya berharap kasih-Mu dalam nama katakan sabda-Mu.
Luar biasa Tuhan Yesus, sabda firman-Mu. Karena firman-Mu yang datang ke bumi bersama-sama dengan-Mu mengambil rupa manusia. Amin. Engkau Allah yang adalah roh, Engkau juga Allah yang adalah firman. Ya. Karena roh dan firman, itulah Allah yang kami sembah. Yes. Yang datang ke bumi, mengambil daging, yang memberitahukan kepada kami namanya Yesus Kristus. Dia punya daging, tapi dia tidak punya kedagingan. Itulah dahsyatnya Yesus kami. Dia kudus, dia maha kudus. Luar biasa apa yang Kau buat dalam hidup kami. Engkau telah menebus kami dari kutuk dosa, kutuk hukum Taurat, dan kutuk maut, sehingga mati kami tidak akan pergi ke api neraka, melainkan kami bersamamu di dalam kerajaan-Mu. Luar biasa Tuhan. Siapakah yang bisa melakukan itu Tuhan? Tidak ada selain Engkau Yesus. Amin. Malaikat gagal, nabi-nabi gagal, semua yang diutus gagal. Tuhan sendiri datang ke bumi untuk melakukannya bagi kami, sehingga semua yang percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karena hanya dengan darah ada keselamatan. Amin. Dengan darah ada penebusan. Amin. Hanya darah Yesus yang dapat menyucikan. Hanya darah Yesus yang dapat membebaskan. Hanya darah Yesus yang dapat menebus kami dari hukuman yang harus kami tanggung di atas Golgota. Sudah digantikan Yesus, sehingga kami tidak hidup di bawah kutuk, kami hidup di bawah berkat. Karena Yesus melakukannya di atas Golgota, kutuk telah dirubah menjadi berkat. Kami orang-orang yang diberkati, orang-orang yang dipelihara, orang-orang yang dilindungi. Kami adalah orang-orang yang dijaga. Kami tidak akan mungkin dibiarkan berjalan terlunta-lunta. Ada Tuhan yang menopang kami. Ada Yesus yang akan terus membela hidup kami, sehingga hidup kami selalu dibela Tuhan. Karena nama Yesus kami bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena nama Yesus kami bisa mengalami Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami menikmati Tuhan Allah. Luar biasa Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu, kuduskan, sucikan Tuhan. Berikan kepadaku Tuhan Yesus Kristus hikmat pewahyuan. Berikan kosakata yang benar, yang baik, pasti lidah berbicara dalam menyampaikan sabda-Mu. Roh gagap gugup usir tolak patahkan kuasa dalam nama Yesus. Tempat ini dalam perlindungan Tuhan Yesus. Tidak ada satu orang pun yang bisa berbuat jahat atas tempat ini, karena ada Tuhan yang menjaga, melindungi kami. Kami tidak gentar, tidak takut, karena bersama Tuhan kami pasti terlindungi, terjagai. Begitu juga Tuhan Yesus Kristus, jalannya pesta anak domba Allah ini sampai selesainya semua dalam kontrol Roh Kudus, sehingga tidak ada satupun ucapan kata-kata yang kusampaikan yang tidak berasal dari Tuhan. Kuduskan, sucikan hidupku dengan kuasa darah-Mu. Sembunyikan daku belakang salib-Mu. Kemuliaan-Mu nampak di wajahku. Terlihat wibawa Tuhan dalam pribadiku. Kuasa-Mu nyata dalam gerak dan ucapan yang kusampaikan. Ketika aku berinteraksi, berkomunikasi dengan semua orang yang ada di tempat ini, yang ada dimanapun, ketika melihat YouTube ini, mereka akan terberkati lewat apa yang kusampaikan. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Urapi lidah mulut bibirku, kuduskan dengan darah-Mu. Aku siap menyampaikan apa yang Kau mau sampaikan. Dalam satu nama Tuhan Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Lebih meriah lagi, lebih semangat lagi. Haleluya. Jangan ada yang miring-miring. Berdiri. Jangan ada yang duduk, berdiri. Nanti lumpuh, yang duduk lumpuh nanti. Haleluya. 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 Nah, itu semangat luar biasa, padahal baru melahirkan. Haleluya. Haleluya. Ada semangat, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada berkat melimpah, pemeliharaan Tuhan nyata, pembelaan Tuhan nyata. Kita dilindungi, kita tidak kena penyakit karena ada Yesus. Haleluya.
coronavirus sudah takluk dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Shalom. Tuhan memberkati saudara. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita saksikan dulu foto-foto ini ya, supaya kita bisa sama-sama merasakan, menikmati, dan memilikinya. Karena kalau tidak dilihat, bagaimana kita ingin merasakan, menikmati, dan memilikinya. Mari kita saksikan foto-foto ini ya. Ini gereja kita yang di depan ya, tempat parkiran ya. Haleluya. Ya, kita sudah perbaiki. Haleluya. Oke. Terus cepat-cepat. Haleluya. Iya. Saya kerja rame waktu itu, teman saya malaikat. Nggak ada jemaat. Haleluya. Terus. Haleluya. Ya. Satu lagi itu kayaknya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Saudara, kalau Anda tadi masuk gereja, melihat sebelah kiri, Anda akan lihat itu tadi ya. Jadi bagus ya warnanya ya. Iya, nggak ada yang komentar ini. Bagus ya. Haleluya. Iya, jadi sebelah lagi juga kita mau buat seperti itu biar sama-sama bagus gitu ya. Kemarin itu saya berpikir uang ini sayang untuk betulin itu, karena memang nggak urgent banget. Tapi ya namanya kita punya kendaraan, kalau ada netes-netes gitu air dari atas kurang nyaman juga begitu. Saya pikir paling 4 juta biaya, atau 7 juta saudara. Haleluya. Biaya itunya apanya namanya, alat-alatnya sama tukangnya ya, bukan alat-alat, apa namanya, bahannya, materialnya ya. Ya, jadi kita akan betulin satu lagi saudara ya. Saya yakin kalau kita buat untuk Tuhan, nanti Tuhan mengembalikan. Haleluya. Amin. Haleluya. Nanti diakonia jalan ya. Haleluya. Ya, mau ada 10.000 kasih aja, 5.000 kasih, mau berapa. Di sini nggak ada paksaan-paksaan di gereja ini, ya, karena ada Yesus di sini ya. Ya, walaupun mungkin Anda cuma ngasih 1.000 dikumpulkan semua, mungkin 100.000, tetap juga pasti bisa dibangun. Haleluya. Iya, kalau ada yang nonton ini, ya, dimanapun saudara berada, yang punya berkat boleh ya. Karena kalau saya khotbah itu gini, ya. 2.000, 3.000 yang nonton. Kalau 1.000 aja ya ngasih ya, kali 50.000, Anda pikir sedikit tuh? 50 juta ya. Iya. Kalau ngasihnya sampai 200.000, 200.000 berapa itu? Kita bisa bangun gereja di belakang, karena di belakang kita sudah punya tempat. Ya. Saya tadi lagi doa, saya pikir apa rumah belakang aja dibongkar habis ya. Karena 120 meter udah cukup besar menurut saya. 126 ya, udah cukup besar. Iya, itu dibongkar habis, atas kantor, bawah gereja gitu. Kok nggak di mall Pak? Ya lama kali penuhnya, aku nggak sabar. Haleluya. Kalau penuh ini ya, udah pasti sampailah kita di mall. Haleluya. Saudara, zaman sekarang saya melihat semua orang-orang memang banyak yang mengeluh ya. Banyak yang mengeluh, bahkan tidak sedikit perusahaan-perusahaan juga yang tutup. Si A, si B, si C berkata, wah sulit cari duit, wah sulit ya, usaha lagi, semua lagi masalah. Tapi si D, si E, si F kesaksiannya beda. Luar biasa katanya, COVID ini aku diberkati katanya. Jadi saudara, ternyata bukan situasi kondisi itu ya yang membuat orang susah. Yang membuat orang susah itu ya kalau tidak ada penyertaan Tuhan, kalau tidak ada pembelaan Tuhan, kalau tidak ada berkat Tuhan. Haleluya. Itu yang buat susah. Kaya pun dia kalau nggak ada berkat Tuhan ya tetap juga susah. Tapi kalau ada berkat Tuhan, pasti orang itu dipelihara Tuhan. Orang yang dipelihara Tuhan sudah pasti nggak susah. Haleluya. Tapi orang yang punya banyak uang kalau nggak dipelihara Tuhan, hidupnya susah juga. Ya,
Anda mau tahu orang kaya yang luar biasa tapi hidupnya susah? Iya. Mari kita baca Kejadian 32 ayat 24 sampai 28. Orang kaya yang luar biasa tapi susah hidupnya. Iya, haleluya. 3, 2, 1. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki berbulan dengan dia sampai pada Mesir. Terus. Ketika orang itu melihat bahwa dia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu tercocok. Ketika ia bergulat dengan orang itu. terus. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena bajak telah mengisi. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Terus. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Terus. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Engkau menang. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, sedikit saya kasih kronologis ceritanya ya, sampai nanti kita bisa ke sini. Saudara, ini bapaknya Ishak, anaknya Yakub dan Ismail ya. Ada yang mengklaim Ismail orang Arab, enggak. Ismail itu El aja itu udah bahasa Ibrani ya. Jadi Ismail itu bukan orang Arab ya. Itu keturunan dari Abraham, baru ke Ishak. Ishak punya anak Yakub dan punya anak Ismail ya. Tapi saya nggak jelaskan itu. Nah, mereka ngaku-ngaku Ismail bahasa Arab. Enggak, Ismail bukan orang Arab. Mungkin orang Arab Nangdi kali ya. Karena Bapak Ibu sekalian, waktu itu Ishak ini sudah tua. Jadi Ishak ini saudara orang yang diurapi Tuhan. Asal dia ngomong kepada siapapun diberkati, orang pasti diberkati. Wah, nggak peduli itu maling, copet, rampok, tipu, nggak peduli. Yang penting dia bilang diberkatilah kau, diberkati. Ya kita mau buktikan ya, seharusnya berkat ini diberikan kepada si Esau, sorry ya, Esau ya. Nah, seharusnya berkat ini diberikan kepada Esau, bukan Ismail ya, Esau. Tetapi Yakub yang menerimanya. Kenapa bisa Yakub menerimanya, saudara? Karena Yakub menyamar ya. Jadi dia taruh bulu-bulu di tangannya, nyamar, sedangkan Ishak ini udah tua ya. Jadi Yakub datang. Yakub juga itu dia pakai apa namanya, bulu-bulu apa gitu sehingga baunya seperti Esau gitu. Jadi dipikir Esau, diberkatilah Yakub ini. Berjalannya waktu makin diberkati, makin diberkati, makin diberkati. Ya, lama kelamaan saudara, kabar Yakub ini mulai tersohor, mulai terdengarlah bahwa dia orang yang kaya raya, diberkati luar biasa. Tapi tetap timbul rasa takutnya, rasa khawatirnya dengan Esau. Karena dia pikir pasti Esau ini marah. Pasti Esau ini balas dendam. Memang awal mulanya Esau itu marah, saudara. Dia mau habisin itu Yakub. Pasti karena dia dibohongi begitu. Mamanya juga itu termasuk ambil bagian di sana, saudara. Haleluya. Iya. Namun Esau pun memang akhirnya juga diberkati juga. Walaupun memang kalau saya baca sih lebih diberkati secara materi itu, secara harta itu menurut pendapat saya Yakub begitu. Nah, saking takutnya Yakub ini saudara, wah, dia buat pasukannya itu duluan. Ya, dia sembunyi di seberang sungai Yabok. Dia sembunyi supaya apa? Supaya kalau nanti ketemu si Esau, tidak duluan dia yang berhadapan. Yang berhadapan nanti beberapa pasukan itu. Kalau pasukan ini kalah, mungkin yang ini selamat begitu. Ada berapa pasukan begitu. Kalau ini nggak perlu kita bahas detail karena ini hanya untuk kata bantu aja kita masuk dalam yang kita mau bahas ya. Jadi saudara, dia berdoa, bergumul kalau kita bilang. Tapi saudara, Alkitab bilang bergulat. Wah, ini lebih seru lagi.
Saya rasa tidak ada Anda yang pernah bilang lagi ngapain, lagi bergulat di ruang doa ini. Enggak, pasti bergumul biasanya ya. Tapi ini dia bergulat ya, dengan seorang yang dalam pandangannya laki-laki begitu kan. Iya, tetapi saudara, Alkitab berkata bahwa Yakub ini menang dalam bergulat ini. Ya, menang dalam bergulat. Kita baca di ayat 26, coba kita baca di ayat 26. Ya, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Jadi orang tadi saudara, ya, yang kalau dalam pemahaman kita, kalau kita baca selanjutnya, ya, orang itu bilang kau menang bergumul melawan manusia dan Allah gitu ya. Jadi si Yakub ini terus katakan sama orang tadi, dia bilang kalau kau tak berkati aku nggak mau lepas kau. Walaupun fajar menyingsing, biar aku nggak lepas. Wah, akhirnya apa yang terjadi? Terus ayat 27-nya apa katanya? Haleluya. Ayat 27 dibilang apa? Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Terus lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saudara, kalimat di sini bergumul, tapi di ayat 24-nya bergulat. Ya, di ayat 4-nya bergulat. Jadi kalau kita kaitkan ke ayat ini, ya, ini ditarik atau dinaikkan ke atas, berarti Yakub sedang bergulat. Ya, Yakub bergulat seorang diri dengan seorang laki-laki, kan begitu. Nah, kalau ini dipindahkan ke yang tadi, ya, dipindahkan ke ayat yang tadi, maksud saya ayat 24 dipindahkan ayat tadi, berarti bergulat. Namun di sini bergumul. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, inilah yang kadangkala tidak dipahami oleh banyak orang, terlebih terusus orang-orang yang mualaf. Dia katakan apa? Alkitab ini bukan firman Allah. Masa Yakub bisa bergumul melawan Allah, bergulat melawan Allah, dan Allah kalah gitu loh. Mana mungkin sih Tuhan Allah kalah gitu. Kalau memang membacanya seperti itu dan mengartikannya secara letterlek dengan asumsi yang manusiawi, ya tentu artinya seperti itu. Makanya kita baca Alkitab itu harus minta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Haleluya. Nah, sedangkan di ayat yang ke-28 di situ sudah mulai ada kata titik terang, bergumul. Ya, haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, apa ini arti bergulat ini, saudara? Sebenarnya arti bergulat ini apa? Ya, kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI itu ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti bergulat itu pertama ya, bisa bergulat itu gulat olahraga, itu bergulat. Berkelahi dengan rangkul-merangkul, jatuh menjatuhkan, dan tindih menindih. Jadi bergulat yang digunakan oleh orang-orang mualaf ini mungkin ini. Masa Tuhan bisa kalah sih sama manusia? Nah, baru bergumul juga termasuk bergulat. Bergelut itu bisa dikatakan bergulat juga. Misalnya lagi ngapain kok? Lagi menggelutin ini. Nah, itu bergulat juga, menggelutin. Terus berjuang untuk mempertahankan hidup dan sebagainya, itu juga bergulat. Nah, bekerja dengan susah payah, contoh bapaknya harus bergulat untuk memperbaiki nasibnya. Jadi saya bertolak dari bagian yang kelima ke enam ini untuk mengartikan ini. 1, 2, 3, 4 saya nggak gunakan. Di sini kata berjuang, mempertahankan hidup dan sebagainya. Bekerja dengan susah payah, contohnya bapaknya harus bergulat untuk memperbaiki nasibnya, ya. Terus kalau kita baca, bergulat memiliki 6 arti. Bergulat berasal dari kata dasar gulat. Bergulat adalah sebuah homonim. Homonim itu apa ya? Begini loh. Kata-kata itu kalau ditempatkan kepada kata-kata lain, walaupun kata-katanya sama bergulat, artinya bisa lain. Gitu loh. Artinya bisa berbeda ya. Gitu. Jadi tergantung susunan kata-katanya gitu.
Jadi kata-kata apa ya yang gampang ya? Itu kalau kita mengucapkannya sama, tapi kalau sambungan kata-kata di kiri kanannya lain, itu bisa artinya lain. Nah, contoh, coba Anda dapatkan contoh apa kira-kira? Saya ya apa? Ada banyak itu ya. Apa contohnya ya? Ya, oke. Jadi saudara, jadi bergulat itu artinya tidak letterlek seperti itu. Karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama, tetapi maknanya bisa berbeda. Arti dari bergulat dapat masuk ke dalam jenis kiasan, sehingga penggunaan bergulat dapat bukan dalam arti yang sebenarnya. Artinya bukan harus bergulat begitu. Sini Pak Jandri misalnya begini ya. Ini bergulat yang dipahami orang ya. Ini bergulat olahraga itu ya. Oh, merangkul berkelahi loh ini. Bukan bergulat beneran, ini bergulat beneran. Nah, itu yang dipahami. Terus waktu bergulat begini, saya Yakub ini Tuhan. Ini kalah gitu loh. Ah, itu yang dipahami mereka gitu. Padahal bergulat tidak harus seperti itu artinya ya. Di sini dikatakan bergulat memiliki arti dalam kelas perba. Perba itu maksudnya sesuatu proses ya. Proses yang belum selesai, sebuah proses. Perba atau kata kerja, sehingga bergulat dapat menyatakan suatu tindakan keberadaan. Nah, lihat, pengalaman atau pengertian dinamis lainnya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, di sini Yakub bergulat melawan Allah dan manusia, dia menang. Artinya bukan bergulat berkelahi berantem, bukan. Artinya di sini Yakub terus mempertahankan supaya Tuhan itu tetap harus memberkati dia. Haleluya. Seperti ini, sini Pak Jandri. Nah, ya. Jadi begini nih. Iya. Nah, jadi ini Tuhan Allah mau pergi nih. Saya tarik, jangan pergi. Bisa juga bukan harus begini. Jangan pergi. Berkati aku. Walaupun dia bilang ini sudah pagi mau menyingsing, tidak boleh. Tidak mau tahu. Harus kau berkati aku. Haleluya. Jadi saudara, di sini bergulat bukan artinya berantem, bukan. Ya, nggak mungkin ya manusia berantem sama Tuhan Allah kalah. Di sini artinya si Yakub ini berjuang terus supaya Tuhan memberkati dia. Tuhan supaya memberkati dia, supaya Yakub ini terlepas dari ancaman Esau. Haleluya. Dan setelah Tuhan memberkati Yakub, ya walaupun ada di situ katanya pahanya dipukul terplecok, itu bukan berarti Tuhan nggak bisa melepaskan diri langsung dipukul terplecok, nggak begitu ya, nggak begitu artinya. Jadi saudaraku yang saya kasih, artinya Tuhan memang menyadarkan Yakub bahwa sudah saatnya aku pergi karena aku sudah memberkati kau, udah lepas. Haleluya. Jadi diberkati. Karena Yakub ini dia saudara udah diberkati pun dia mau cari tahu lagi namamu siapa gitu loh. Jadi kalau nggak digituin Yakub ini nggak mau lepas-lepas ya, nggak bakal lepas. Jadi belakangan ini banyak orang yang lagi bergulat. Haleluya. Haleluya. Saudara, pastikan kalau Anda lagi bergulat, Anda harus menang. Anda tidak boleh kalah. Haleluya. Walaupun sampai matahari terbit, Anda tidak boleh berdiri dari tempat pergulatan itu. Anda terus duduk di tempat pergulatan itu. Ketika Tuhan melihat kau tekun, kau berjuang terus hidupmu kau percayakan kepada Dia, dan terus engkau mau mengikuti apa yang menjadi kehendaknya, Tuhan pun tidak akan bisa menahan apa yang Dia punya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Dia pasti akan merubah Yakub menjadi Israel. Yang dulu Yakub
orang hina, penipu, dirubah menjadi Israel, seorang pangeran Allah. Dan sekarang Israel bukan nama orang, tapi nama negara. Itulah dahsyatnya. Tidak ada negara-negara manapun dari nama orang. Hanya satu negara dari nama orang, yaitu Israel. Itu dulu satu orang, sekarang satu negara. Dan negara ini sampai sekarang tetap diberkati Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, kaulah Israel rohani itu. Kalau kau sebagai seorang ayah, seorang bapak, kaulah di sana yang menjadi pelopor. Kaulah Yakub itu yang berubah menjadi Israel. Kalau kau seorang ibu, kau tetap Yakub itu yang berubah menjadi Israel. Karena ini tidak ada bicara nama dikaitkan kepada jenis kelamin. Ini kita membahas arti kisah cerita ini, saudara. Saudara, kalau kau akhir-akhir ini bergulat, tetapi engkau berkata, saya nggak kuat lagi, saya nggak tahan lagi, saya sudah tidak mampu lagi. Saudara, hati-hati, nggak lama lagi engkau akan KO. Engkau akan habis dimakan waktu dan dilibas oleh situasi kondisi sehingga hancur babak belur. Tetapi kalau engkau tetap terus bertahan, percaya dan mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, terus bergulat, terus bergumul, itu yang saya maksudkan, terus berdoa, engkau akan lihat pertolongan Tuhan pasti nyata. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang biasa, yang luar biasa. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kemarin hari Jumat, ya, saya puasa sudah mulai hari Rabu. Hari Jumat saya panggil anak saya semua. Saya panggil situasi, kondisi, keadaan. Saya bilang, tidak ada pemasukan uang. Masa bisa kosong begini, saya bilang. Ini harus setoran untuk uang belanja, untuk itu dan ini segala macam. Ya, minggu ini kita harus bisa keluar uang itu minimal 12 juta. Sama bayar pembetulan itu, ya. Kanovi itu. Saya doa. Saya bilang, anak saya semua puasa. Puasa semua. Puasa, ini genting. Saya selalu ajak rapat anak-anak saya. Kalau udah hari Rabu saya ajak rapat. Genting, kita bergulat, doa profetik. Saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan siapkan semua. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, Anda bersyukur karena Tuhan membela saya, memelihara saya. Tapi lebih bersyukur lagi kalau Anda juga mengalami hal yang sama. Mau Anda mengalami hal yang sama? Amin. Anda harus benar-benar bergulat. Dan gulatmu itu harus benar tujuannya. Tujuannya adalah untuk gereja di mana rohanimu terbangun. Supaya salurannya benar kemana tersalur. Jangan sampai kau membuangnya di tempat saluran yang lain. Nanti tetanggamu bisa marah. Haleluya. Oh, kok marah, Pak? Iya, bisa juga dia marah, ya. Jadi kau harus salurkan di tempat yang tepat. Karena engkau sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, lewat pelayanan ini, kau sudah diberkati. Amen. Haleluya. Bahkan hari Jumat, saudara, istri saya bilang, berarti kita hari Sabtu nggak ada kemana-mana dong, nggak berenang dong, karena saya sudah mulai menyusun schedule, ya, menyusun schedule dan juga mulai merubah, mentata ulang gaya hidup saya, bagaimana supaya semua berjalan baik, jemaat berjalan baik, pelayanan berjalan baik, terus keluarga juga berjalan baik. Jadi setiap Sabtu kami harus jalan-jalan, bukan kemana-mana, berenang doang. Iya, jadi biayanya ringan tapi happy, saudara. Masuknya murah, cuma 10.500, iya kan? Paling ongkos transport dan segala macam taruhlah habis 300.000 kan, ya, sama tol apa transport, ya kan, ya. Tapi kan kita sekeluarga bahagia, senang. Nah, jadi istri saya bilang, berarti nanti hari Sabtu nggak pergi dong? Kenapa nggak pergi? Tetap pergi. Loh, tapi kan uang masuk nggak ada.
Enggak usah cerita itu. Enggak usah cerita uang masuk. Kita tetap pergi. Haleluya. Dan malah ikut tuh satu pasukan kata. Iya, coba kalau ikut dari dulu udah bisa berenang itu orang. Kan dulu pasukan kata kita bentuk. Tapi ada yang disersi lah, ada yang nggak masuk lah, akhirnya pecat. Iya kan? Nah, kemarin dia bilang, Pung, aku mau masuk pasukan kata lagi, Pung, katanya. Iya, selama ini kenapa pasukan kata kau tinggalkan? Dia bilang, karena dilarang. Ya, nggak usah saya sebut namanya, bukan mamanya yang larang, adalah keluarganya. Dilarang katanya. Loh kok dilarang? Orang kita memberitakan Injil kok dilarang? Nanti anaknya bergaul dengan orang yang nggak baik, nggak dilarang. Tapi giliran diajak beritakan Injil dilarang. Haleluya. Aku bangga loh kalau anakku nanti ini ada satu orang yang mati digorok karena Injil. Bangga aku. Bukan malah aku jadi merasa terhina, bukan. Aku bangga. Misalnya Joshua Onesto telah meninggal dunia. Kenapa? Gara-gara menginjil di masjid gitu misalnya ya, nggak apa-apa ya, atau menginjil di mana, di stasiun, di mana aja lah. Iya, haleluya. Apalagi kalau sampai dia ke Arab sana ya kan, haleluya. Iya, saya nggak merasa terhina, saya merasa bangga, haleluya. Tapi kebanyakan kalian mungkin ya, kalian bangga kalau anak kalian misalnya, oh bisa kerja di perusahaan gajinya 7-8 juta. Wah, Anda bangga. Kebanggaanmu itulah kejijian bagi Tuhan sehingga anakmu gak jadi. Haleluya. Karena itu kejijian bagi Tuhan. Tuhan mau semua kita memberikan hidup kita, nyawa kita kepada Tuhan. Tentu tidak seperti cara-cara yang gak bijaksana. Itu kan hanya bahasa saya. Tentu semua kita lakukan dengan cara-cara, strategi, dengan cara-cara, trik-trik, banyaklah trik strategi yang kita harus lakukan, saudara. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kenapa saudaraku yang saya kasih, kita harus bergumul dengan Allah. Kita harus bergumul, harus bergulat dengan Tuhan. Ya, kita harus bergulat dengan Tuhan. Kenapa saudara kita harus bergulat dengan Allah? Karena kemanusiawian kita lemah, kita butuh kekuatan Allah. Yesaya 40 ayat 29. Kita harus bergulat dengan Tuhan. 3, 2, 1. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Terus. Orang-orang muda ini terbukti saudara. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Umur saya 51. Tapi silakan anak-anak muda yang mau mengikuti gerakan saya, kalau udah bergerak menginjil bisa ketinggalan kemana-mana saudara. Saya lompat pagar, saya lompat ini, lompat itu. Anjing pun bisa saya terjang saudara. Ya, haleluya. Itu kekuatan roh. Itu yang mendorong kita. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Kenapa? Ya karena mereka rohnya nggak nyala, nggak nyambar. Terus 3, 2, 1. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama 3, 2, 1 serentak. 3, 2, 1. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka lari dan tidak lesu, mereka berjalan dan tidak lelah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ketika Yakub bergulat dengan Tuhan, yang tadi dikatakan Tuhan dan manusia, ya, ini banyak versi, banyak terjemahan atau banyak tafsir, tetapi oke, kalau itu pun kita sepakati itu Tuhan yang datang ke bumi mengambil rupa manusia, atau itu gambaran Yesus, gambaran apapun dia, ya saudara,
Saudara tahu, ketika Yakub merangkul Allah, dia terhisap oleh Tuhan dan dia menarik kekuatan Tuhan. Sehingga Yakub menjadi kuat. Ketika Anda terus hidup di dalam doa menanti-nantikan Tuhan, Alkitab bilang Anda mendapat kekuatan baru. Mari kasih contoh Pak Jandri. Saya ini Tuhan Allah, ya umpama. Saya penuh kuasa, penuh urapan. Dan kuasa urapan saya tidak bisa diukur dengan ukuran apapun. Ketika dia merangkul saya. Ini saudara, ini ketika saya sudah terangkul begini, saya sebagai Tuhan Allah tidak bisa tidak mentransferkan, tidak bisa tidak mengimpartasikan apa yang kupunya. Aku akan beri, harus. Ya. Itu harus, aku nggak bisa tahan. Haleluya. Amin. Anda mau terima dari Tuhan? Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Itu sudah sifatnya Tuhan. Jadi sifat Tuhan itu tidak bisa menahan yang ada padanya ketika anaknya merangkul dia. Nggak bisa. Haleluya. Kemarin aja saudara kita hampir gagal itu berenang. Betul, karena ada orang telepon mau pelayanan di Serpong. Saya sudah mau batalkan karena jamnya kan mepet. Wow. Istri saya langsung bilang, lihat anakmu ini. Oh, si Sadrak itu luar biasa itu. Jadi kalau kita sudah janji kemana begitu nggak jadi atau telat aja, itu dia ngomongnya pinter, satir-satirnya, sindirannya, jago dia. Oh memang manusia, begini, gitu. Entah apa aja yang dibilang dia. Ya kadang ucapannya dewasa banget. Bahkan saya dengar dari istri saya kemarin, si Sadrak ngomong gini, kok anak sekecil itu bisa ngomong begitu ya? Saya lupa juga apa yang diomongin, saudara. Haleluya. Apa katanya coba? Haleluya. Jadi saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Amin. Kenapa kau lemah? Yang kau nanti-nantikan duit. Iya. Dari mana lah datangnya uang ini? Dari mana lah datangnya uang ini? Haleluya. Haleluya. Yang kau nanti-nantikan orang-orang pangkat, orang-orang yang berduit, kebetulan itu tulangmu, kebetulan itu namborumu. Kapan dia datang antar kek duit itu? Apa? Datang bukan ngantar duit, dia malah minta duit. Iya, tidak semua orang punya uang datang mau kasih uang. Kadang udah punya uang datang pun mau ambil uang kita dia. Iya, jadi memberi itu bukan karena kaya. Memberi itu karena memang hati mereka, hati yang memang suka dermawan. Sekaya apapun kalau kikir nggak bisa memberi. Haleluya. Orang memberi kan gampang. Ini misalnya ini duit ya. Memberi kan cuma gini doang nih. Iya misalnya ini ambilin. Yang membuat sulit bukan memberinya. Yang membuat sulit itu hatinya. Kalau memberinya mah gampang nah. Tetapi yang membuat sulit dia nggak dikasih gara-gara hatinya. Itu kolekte. Iya, kolekte kita kan besar. Haleluya. Jadi saudara, itu kalau kita betul-betul terus hidup di dalam Tuhan, kita mendapat kekuatan baru. Gambarannya apa? Bagaikan raja. Burung yang paling top menurut yang saya pelajari Raja Wali. Luar biasa ini Raja Wali. Itu Raja Wali saudara, itu sarangnya nggak ada di tempat rendah. Itu pasti di atas gunung. Itu kalau dia bertelur gitu, ya anaknya nanti netas. Itu dibuatnya tempatnya itu ada duri-duri gitu. Supaya kalau anaknya makin besar kena duri itu. Jadi kulit badan anaknya itu kuat. Dan setelah sayapnya mulai muncul, itu diambil dari sarangnya. Sarangnya dibongkar sama induk Raja Wali. Dibawa itu anaknya terbang. Udah ketinggian tertentu dilepas. Padahal induknya ini tahu anaknya belum bisa terbang maksimal. Dilepas. Kepek. Pas mau jatuh, ditangkap lagi. Dibawa terbang lagi. Dilepas. Kepek. Mau jatuh, ditangkap lagi. Begitulah induk Raja Wali mendidik anaknya. Sehingga anak Raja Wali dalam proses
dia juga nanti seperti induk Raja Wali. Dan Anda seumpama anak Raja Wali yang dipimpin Tuhan. Anda kalau taat sama Tuhan, Anda seperti Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Anda seperti Tuhan. Haleluya. Luar biasa saudara. Saudara, ya belakangan ini luar biasa. Sampai anak saya bilang, kok Bapak sekarang setiap doakan orang pasti sembuh ya? Pasti. Kan kita langsung testimoni di situ. Ini seminggu ini 2 tempat kita diundang. Bahkan yang luar biasanya Kamis lalu apa Rabu lalu ya. Ya, kok ini Rabu kemarin atau Kamis, ya saya lupa hari-hari. Saya bawa anak saya 2 orang. Bingung mereka semua tuh. Satu keluarga, karena satu keluarga ini saudara Jumat dipanggil dari mana-mana satu tempat mereka. Kan aku bilang dulu, nubuatanku 6 bulan lagi. Belum 6 bulan, masih 1 bulan lebih. Sudah terjadi. Jadi dipanggil keluarganya yang di Grand Garden, dipanggil keluarganya di mana? Ketemunya di satu tempat di rumah dia. Rumah dia di mana itu ya? Metro Permata, perumahan Metro Permata. Nah, jadi dari mana-mana di situ ada 4 orang lah di situ yang susah, yang lumpuh, yang nggak bisa jalan, yang macam-macam lah. Ya, ada yang kakinya nggak bisa dipegang gini, nggak bisa, nggak, keras banget nih, keras kayak besi bener. Bagaimana orang bisa jalan kalau kayak besi? Pasti begini doang kan? Giliran saya datang, saya tendang dalam jalan. Wow, jalan. Nanti videonya lihat. Nanti belum diupload, belum diedit. Haleluya. Kita jawab, kita tanya, pernah begini? Nggak pernah. Istrinya saya tanya, pernah begini? Nggak pernah. Udah. Tapi Pak, kalau saya sendiri takut jatuh Pak. Enggak jatuh. Haleluya. Haleluya. Oh, sampai sakit apapun. Ini Pak, sedikit sini Pak, sini Pak, sini Pak. Wah, ada yang sampai bisul pun harus didoain. Iya, semua kalau kita sudah dilihatnya dipakai Tuhan, kutilnya pun disuruh doain. Ya kita namanya doa, apa sih sulitnya doain kutil-kutil pergi kau, gitu aja kan? Ya, jangan kita mentang-mentang pendeta udah diurapi, kutil aja Bu, jangan doain, biarin doain aja nggak apa-apa. Orang doain ini kok nggak pakai duit kok, doa doang kan? Haleluya. Napas hosa nggak apa-apa. Haleluya. Kemarin juga gitu lagi. Nahel ikut, makin parah lagi. Saya bilang sama istri saya, aku bukan nggak mau bawa Nahel. Habis dari kolam renang kami harus ke sana, karena dari kolam renang selesai jam 3, kami langsung ke Serpong. Di sana jam 5 udah kumpul di sana 2 keluarga. Tapi gimana? Kan lucu saudara, giliran turun anak-anak semua. Aduh. Wow, pas sampai di sana nggak mau buka pintu yang punya rumah. Karena kok anak-anak dia pikir kan. Udah gitu kan musim Covid lagi kan. Saya harus nunggu keluarga yang dari Metro Permata yang ngundang itu. Tunggu Pak, tunggu Pak. Iya, akhirnya keluarganya belum datang. Saya ketok aja lah, orangnya udah ada di depan nggak mau keluar. Ketok, siapa? Saya pendeta, saya disuruh kemari. Mana yang sakit itu, yang lumpuh? Oh iya, dikeluarin saudara. Hujan lebat banget kemarin. Iya, hujan lebat sekali. Jadi mereka bilang, Pak, Bapak udah di mana? Saya udah di jalan. Wih, hujan lebat kali Pak di rumahnya. Mungkin Bapak doain di teras saja ya gitu. Nggak masuk. Saya bilang ya udahlah, sampai sana saya pasti berhenti hujan. Betul, sampai sana saya hujan cuma rintik-rintik. Haleluya, berikan sorak-sorai. Haleluya. Jadi saya teringat lagu itu. Hujan rintik-rintik kita di gedung tua. Waduh, di gereja tua. Haleluya. Sampai langsung saudara. Nanti kita pelajaran ya, pelajaran kesembuhan ya. Nah, aku udah dikasih. Umur saya 51. Tapi silakan anak-anak muda yang mau mengikuti gerakan saya, kalau udah bergerak menginjil, bisa ketinggalan kemana-mana saudara. Saya lompat pagar, saya lompat ini, lompat itu. Anjing pun bisa saya terjangkau saudara. Ya, haleluya. Itu kekuatan roh. Itu yang mendorong kita. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Kenapa? Ya karena mereka rohnya nggak nyala, nggak nyambar. Terus 3, 2, 1. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka berumpama. 3, 2, 1 serentak. 3, 2, 1. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan
dari lesu, mereka belajar, jangan menjadi lelah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ketika Yakub bergulat dengan Tuhan, yang tadi dikatakan Tuhan dan manusia, ya, ini banyak versi, banyak terjemahan atau banyak tafsir, tetapi oke, kalau itu pun kita sepakati itu Tuhan yang datang ke bumi mengambil rupa manusia, atau itu gambaran Yesus, gambaran apapun dia, ya saudara tahu ketika Yakub merangkul Allah, dia terhisap oleh Tuhan dan dia menarik kekuatan Tuhan sehingga Yakub menjadi kuat. Ketika Anda terus hidup di dalam doa menanti-nantikan Tuhan, Alkitab bilang Anda mendapat kekuatan baru. Mari kasih contoh Pak Jandri. Saya ini Tuhan Allah, ya umpama. Saya penuh kuasa, penuh urapan. Dan kuasa urapan saya tidak bisa diukur dengan ukuran apapun. Ketika dia merangkul saya. Ini saudara, ini ketika saya sudah terangkul begini, saya sebagai Tuhan Allah tidak bisa tidak mentransferkan, tidak bisa tidak mengimpartasikan apa yang kupunya. Aku akan beri, harus. Ya. Itu harus, aku nggak bisa tahan. Haleluya. Amin. Anda mau terima dari Tuhan? Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Itu sudah sifatnya Tuhan. Jadi sifat Tuhan itu tidak bisa menahan yang ada padanya ketika anaknya merangkul dia. Nggak bisa. Haleluya. Kemarin aja saudara kita hampir gagal itu berenang. Betul, karena ada orang telepon mau pelayanan di Serpong. Saya sudah mau batalkan karena jamnya kan mepet. Wow. Istri saya langsung bilang, lihat anakmu ini. Oh, si Sadrak itu luar biasa itu. Jadi kalau kita sudah janji kemana begitu nggak jadi atau telat aja, itu dia ngomongnya pinter. Satir-satirnya, sindirannya, jago dia. Oh memang manusia, begini, gitu. Entah apa aja yang dibilang dia. Dia kadang ucapannya dewasa banget. Bahkan saya dengar dari istri saya kemarin, si Sadrak ngomong gini, kok anak sekecil itu bisa ngomong begitu ya? Saya lupa juga apa yang diomongin, saudara. Haleluya. Apa katanya coba? Haleluya. Jadi saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Amin. Kenapa kau lemah? Yang kau nanti-nantikan duit. Iya. Dari mana lah datangnya uang ini? Dari mana lah datangnya uang ini? Haleluya. Haleluya. Yang kau nanti-nantikan orang-orang pangkat, orang-orang yang berduit, kebetulan itu tulangmu, kebetulan itu namborumu. Kapan dia datang antar kayak duit itu? Apa? Datang bukan ngantar duit, dia malah minta duit. Iya, tidak semua orang punya uang datang mau kasih uang. Kadang udah punya uang datang pun mau ambil uang kita dia. Iya. Jadi memberi itu bukan karena kaya. Memberi itu karena memang hati mereka hati yang memang suka dermawan. Sekaya apapun kalau kikir nggak bisa memberi. Haleluya. Orang memberi kan gampang. Ini misalnya ini duit ya. Memberi kan cuma gini doang nih. Iya misalnya ini ambilin. Yang membuat sulit bukan memberinya. Yang membuat sulit itu hatinya. Kalau memberinya mah gampang nah. Tetapi yang membuat sulit dia nggak dikasih gara-gara hatinya. Itu kolekte. Iya, kolekte kita kan besar. Haleluya. Jadi saudara, itu kalau kita betul-betul terus hidup di dalam Tuhan, kita mendapat kekuatan baru. Gambarannya apa? Bagaikan raja. Burung yang paling top menurut yang saya pelajari Raja Wali. Luar biasa ini Raja Wali. Itu Raja Wali saudara, itu sarangnya nggak ada di tempat rendah. Itu pasti di atas gunung. Itu kalau dia bertelur gitu, ya anaknya nanti netas. Itu dibuatnya tempatnya itu ada duri-duri gitu, supaya kalau anaknya makin besar kena duri itu, jadi kulit badan anaknya itu kuat.
Dan setelah sayapnya mulai muncul, itu diambil dari sarangnya. Sarangnya dibongkar sama induk Raja Wali. Dibawa itu anaknya terbang. Udah ketinggian tertentu dilepas. Padahal induknya ini tahu anaknya belum bisa terbang maksimal. Dilepas. Kepek-kepek. Pas mau jatuh, ditangkap lagi. Dibawa terbang lagi. Dilepas. Kepek-kepek mau jatuh, ditangkap lagi. Begitulah induk Raja Wali mendidik anaknya. Sehingga anak Raja Wali dalam proses dia juga nanti seperti induk Raja Wali. Dan Anda seumpama anak Raja Wali yang dipimpin Tuhan. Anda kalau taat sama Tuhan, Anda seperti Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Anda seperti Tuhan. Haleluya. Luar biasa saudara. Saudara, ya belakangan ini luar biasa. Sampai anak saya bilang, kok Bapak sekarang setiap doakan orang pasti sembuh ya? Pasti. Kan kita langsung testimoni di situ. Ini seminggu ini 2 tempat kita diundang. Bahkan yang luar biasanya Kamis lalu apa Rabu lalu ya. Ya, kok ini Rabu kemarin atau Kamis, ya saya lupa hari-hari. Saya bawa anak saya 2 orang. Bingung mereka semua tuh. Satu keluarga, karena satu keluarga ini saudara Jumat dipanggil dari mana-mana satu tempat mereka. Kan aku bilang dulu, nubuatanku 6 bulan lagi. Belum 6 bulan, masih 1 bulan lebih. Sudah terjadi. Jadi dipanggil keluarganya yang di Green Garden, dipanggil keluarganya di mana? Ketemunya di satu tempat di rumah dia. Rumah dia di mana itu ya? Metro Permata, perumahan Metro Permata. Nah, jadi dari mana-mana di situ ada 4 orang lah di situ yang susah, yang lumpuh, yang nggak bisa jalan, yang macam-macam lah. Ya, ada yang kakinya nggak bisa dipegang gini, nggak bisa. Nggak, keras banget nih, keras kayak besi bener. Bagaimana orang bisa jalan kalau kayak besi? Pasti begini doang kan? Giliran saya datang, saya tendang dalam jalan. Wow, jalan. Nanti videonya lihat. Nanti belum diupload, belum diedit. Haleluya. Kita jawab, kita tanya, pernah begini? Nggak pernah. Isinya saya tanya, pernah begini? Nggak pernah. Udah. Tapi Pak, kalau saya sendiri takut jatuh Pak. Enggak jatuh. Haleluya. Haleluya. Oh, sampai sakit apapun. Ini Pak, sedikit sini Pak. Sini Pak, sini Pak. Wah, ada yang sampai bisul benar si doain. Iya, semua kalau kita sudah dilihatnya dipakai Tuhan, kutilnya pun disuruh doain. Ya kita namanya doa, apa sih sulitnya doain kutil-kutil pergi kau. Gitu aja kan. Ya, jangan kita mentang-mentang pendeta udah diurapi, kutil aja Bu, jangan doain. Biarin doain aja, gak apa-apa. Orang doain ini kok nggak pakai duit, kok doa doang kan. Haleluya. Napas hosa, nggak apa-apa. Haleluya. Kemarin juga gitu lagi. Wow, Nahel ikut, makin parah lagi. Saya bilang sama istri saya, aku bukan nggak mau bawa Nahel. Habis dari kolam renang kami harus ke sana, karena dari kolam renang selesai jam 3, kami langsung ke Serpong. Di sana jam 5, udah kumpul di sana 2 keluarga. Hah? Tapi gimana? Kan lucu saudara, giliran turun anak-anak semua. Aduh. Wow, pas sampai di sana nggak mau buka pintu yang punya rumah. Karena kok anak-anak dia pikir kan. Udah gitu kan musim Covid lagi kan. Oh, saya harus nunggu keluarga yang dari Metro Permata yang ngundang itu. Tunggu Pak, tunggu Pak. Iya, akhirnya keluarganya belum datang. Saya ketok aja lah, orangnya udah ada di depan nggak mau keluar. Ketok, siapa? Saya pendeta, saya disuruh kemari. Mana yang sakit itu, yang lumpuh? Oh iya, dikeluarin saudara. Hujan lebat banget kemarin. Iya, hujan lebat sekali. Jadi mereka bilang, Pak, Bapak udah di mana? Saya udah di jalan. Wih, hujan lebat kali Pak di rumahnya. Mungkin Bapak doain di teras saja ya gitu. Nggak masuk. Saya bilang ya udahlah, sampai sana saya pasti berhenti hujan. Betul, sampai sana saya hujan cuma rintik-rintik. Haleluya, berikan sorak-sorai. Haleluya. Jadi saya teringat lagu itu. Hujan rintik-rintik kita di gedung tua. Waduh, gereja tua. Haleluya. Sampai langsung saudara. Nanti kita pelajaran ya, pelajaran kesembuhan ya. Nah, aku udah dikasih tahu Tuhan sama teorinya. Iya. Si Daniel udah aku kasih sedikit dia. Haleluya. Langsung jalan.
Bolak-balik. Duduk. Yang tadinya nggak bisa gini, yang tadinya harus dituntun, dipegang, sekarang begini. Jalan. Bolak-balik. Pernah begini, Pak? Nggak pernah. Bu, ibu yang jaga, pernah gini? Nggak pernah. Terus yang lain sini. Buddhis, Pak, Buddhis. Rupanya anak-anak dia masih itu Buddhis, Buddha. Nggak apa-apa, mau Buddhis kayak mau Bugis ini. Tapi nggak mau bilang apa. Ada lagi orang ngantar apa namanya itu Gojek itu. Iya, ngantar apa ya Gojek itu paket. Sini saya doain. Islam, Pak, katanya. Lah, kok orang cerita agama ya, bingung saya. Saya ini kadang-kadang melihat orang ini banyak mabuk agama. Haleluya. Iya, jadi nggak mau doain ya, terserah lu nggak mau didoain, betul nggak? Nggak rugi gua, nggak bayar kok. Iya, haleluya. Saudara, makanya saudara di sini katanya kalau kita sungguh-sungguh menantikan Tuhan, kita bagaikan burung Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Haleluya. Haleluya. Jangan lagi berjalan di atas badai, terbang di atas badai. Terbang. Ini badai nih. Kok di sini? Nyanyimu pun berjalan di atas badai. Ini badai, oke lah kau berjalan, tapi sekali-sekali kan oleng. Nanti kayak Petrus. Tuhan, juru aku jalan. Jalan, ada gelombang dikit. Tapi kalau kau terbang di atas badai nggak apa-apa. Mau tsunami kau di atasnya lagi. Tsunami lagi kau ke atas lagi. Ya kan kau burung Raja Wali. Mana ada kejadian tsunami burung Raja Wali mati? Burung gereja yang mati. Lah nggak percaya. Iya, burung gereja yang rajin doa di gereja itu mati dia. Dia kan cuit doa di gereja. Rajinan dia di gereja daripada kau. Kau seminggu sekali aja malas. Burung gereja tiap hari di gereja. Bener. Itu saya lihat di gereja situ. Tiap hari dia. Besok aku lewat ada lagi dia. Aku bilang nggak bosan-bosan burung ini memuji Tuhan. Tapi kok jemaat kok bosan. Haleluya. Terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi saudara punya kekuatan double porsi. Terbang bisa. Giliran mau tsunami terbang dia. Giliran surut lari dia. Dahsyat. Jadi dia nggak dipengaruhi dengan situasi kondisi keadaan. Di darat amfibi. Sekarang ada tank itu, mobil tank amfibi. Dia bisa perang di darat, dia bisa masuk air. Kaulah amfibi Tuhan yang dipersiapkan Tuhan itu. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kok yang di tengah malah bengong-bengong. Haleluya. Haleluya. Jadi kenapa saudara kita harus bergulat dengan Tuhan? Saya pakai kata bergulat untuk menyesuaikan tadi. Kenapa kita harus bergulat dengan Tuhan terus? Supaya kita mendapat impartasi. Kita terhisap. Kalau bisa bukan hanya terhisap, kita pun menarik dia. Gini, sini. Contoh, sini, cepat. Karena kau yang nggak kena COVID kulihat. Tadi gini kan? Jadi saudara, jadi saya begini. Jadi dia juga ikut narik, kok tarik aku. Iya, tarik. Iya. Tuhan kita itu kuat. Tuhan kita itu tidak akan digoyahkan oleh siapapun. Dia hanya luluh hatinya kalau anaknya yang menarik. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Istri Pak Manurung ini pernah mau saya antar, nggak mau. Ku tarik aja marah. Tapi kalau Pak Manurung yang narik mau dia. Orang istrinya, betul nggak? Betul. Iya. Haleluya. Jadi kenapa harus saya sebut Pak Manurung? Karena udah terlalu sering. Kalau nggak disebut nanti dia pulang nggak bisa tidur. Kenapa? Hari ini namaku tak disebut. Haleluya. Jadi saudara, Tuhan yang kita sembah ini dahsyat luar biasa. Amin. Dia kuat. Nggak bisa ditarik orang yang bukan anaknya. Tapi kalau anaknya narik, nah sini, kau pun aman kau. Kalau anaknya yang narik, sini. Kau tarik aku, kau tarik. Aku Tuhan Allah ini. Tapi kalau ini bukan anakku, mau tarik aku,
Langsung. Sekarang saudara, seberapa kuat sisi Mordekai itu? Lagi tidur saya bisa ditariknya. Bayangkan. Iya, si Randy ini aja nggak mungkin kuat narik saya. Dia bilang, ayo pak, turun, ayo pak, pergi ke taman, pergi kita. Kenapa? Dia anak saya. Kalau anak tetangga buat gitu kurang ajar lu. Karena itu saudara, kau harus yakin betul kalau kau sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, terus bergulat dengan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Doa itu jangan doa gembel. Doa gembel tahu? Tuhan, sekiranya Engkau ada. Ya, sekiranya Engkau mau. Sekiranya Engkau bisa. Semua sekira. Enggak. Oh, istri saya tadi kan, dia udah doa pagi jam 3. Saya tahu karena saya bangun jam 4. Kok saya lihat ada udah suara-suara doa. Tapi saya maunya doanya doa profetik. Dia kan doanya waktu itu kan doa nyanyi nyembah. Saya ajak lagi doa. Aku udah doa katanya, mau doa sama anak. Ya udahlah, gue bilang, maunya kita doa profetik. Gue bilang, dia turun ke bawah mungkin gak enak hati, naik lagi ke atas. Ayolah doa. Udahlah, enggak. Iya, kalau udah nggak hatinya nggak semantap begitu ya, nggak mantep gitu, itu susah. Jadi kalau doa profetik itu nggak ada istilah nyembah, udah kadang nyembah, kadang doa, kadang muji, kadang doa. Misalnya gini, haleluya, 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 Tuhan kau percaya, aku percaya di dalam nama Yesus begini. Oh dahsyat, yang ini nyanyi, yang ini ngomong, ini nggak, terserah. Itulah hebatnya Tuhan kita. Hebatnya Tuhan kita serentak ngomong semua. Kita sama-sama ngomong. Dia bisa dengar, dia bisa paham satu-satu yang kau sebut. Kecuali gereja, kecuali pendeta, kecuali Tuhan di gereja tertentu katanya nggak boleh, harus hom-hom, harus sada-sada. Nggak bisa, semua kita sekaligus ngomong sekarang. Silakan. Ini orang Chinese ngomong Chinese, ini orang Ambon ngomong Ambon. Coba, ini ngomong semua, ini ngomong Batak, ngomong apa? Tahu Tuhan, serentak lo ngomongnya, serentak. Coba kau ngomong serentak, mana ku bisa ku dengar? Si Christine ngomong apa ya? Si Christine ngomong apa ya? Si Hendrik ngomong apa? Nggak ngerti saya, apalagi bahasanya suku yang berbeda. Iya kan? Wah, saudara, gereja ini kalau terbuka lebar-lebar, mereka sudah mau kemarin semua. Itu Pak, alamatnya Pak, ya nanti. Sampai kemarin pun dia bilang, jangan lupa Sherlock Pak, ya. Saya takut penuh. Kalau penuh kan saya harus beli mall. Tapi kan kalau lu yang menuin ya aku harus beli. Haleluya. Tanya sih ini, betul. Tinggal telepon aja mereka pasti datang. Orang dia nggak pernah gereja, online tutup katanya gerejanya. Tutup gerejanya. Ada yang satu lagi buka, bolehnya masuk cuma 30% apa 50%. Terus umur 60 nggak boleh. Iya. Jadi kayak Mama si Randy ini udah nggak boleh nih. Nggak boleh. Pak Tanjung udah nggak boleh nih gereja. Nggak boleh. Bener. Jadi di atas umur 60 ke atas, haleluya, nggak boleh ke gereja. Haleluya. Ngeri nggak ini? Luar biasa ini GPS metanoia ini, metanoia ini. Mau umur 70, 80 lu masuk sini nggak apa-apa. Mau bawa kopit, kopat, kapit, silahkan masuk. Iya, ada yang bilang dia enggak usah. Saya bilang dia kena sakit apa? Iyalah bisa nular. Saya doain aja. Tengking, sudah sembuh. Nggak ada. Sekali waktu saya melayani sama istri saya orang penyakit TBC, udah parah, kurus, kering, betul di sini di daerah mana ini yang sana ujung Cengkareng sana, saudara. Wah, iya. Rawa bengkel apa namanya nggak ngerti, lupa saya, udah lama. Itu rumahnya aja parahnya banget gitu, 2 meter kali 2 meter kali 2 meter gitu. Udah gitu kasurnya udah berapa lama nggak dicuci. Itunya gelasnya itu gelas yang kayak kita itu putih, hitam. Jadi hitam karat. Kan yang biasanya yang biasanya karat kan besi. Kaca pun bisa karatan, heran nggak? Serem nggak? Saya minum dalam nama istri saya nggak mau minum. Kayaknya dulu belum punya anak apa kami? Belum. Naik motor saya, naik motor ke gang-gang jalan kaki lagi. Minum.
Kebisi dia. Minum. Nggak ada kami kena sampai sekarang. Tapi jangan buat-buat juga. Haleluya. Nanti lu buat-buat enggak. Ini hanya kesaksian aja. Haleluya. Aku pun kalau sekarang nggak berani aku. Karena waktu itu memang aku lagi kayak gimana ya? Kayak Raja Wali beneran begitu, lagi ngamuk-ngamuknya. Nah, haleluya. Kemarin kan begitu juga, kita debat di sana. Padahal udah dia lihat loh, orang yang tadinya berdiri aja susah jadi lari, masih berdebat lagi. Kan sakit itu Pak diizinkan Tuhan loh. Wah, nyesal gua doainnya. Saya pernah doain orang, keluarga si Betani kalau nggak salah. Iya, dia bilang apa? Pak, saya diizinkan Tuhan kena tumor, tolong doain. Gua nggak mau doain lah, kan itu Tuhan yang izinin ngasih. Nanti gua larang berarti gua ribut sama Tuhan dong. Kan gua larang nih penyakitnya, Tuhan yang izinin. Sekarang gini, si Catherine, siapa? Si Christine minta apa sama mamanya, minta izin, ya kan? Saya larang. Gimana? Marah dong mamanya, betul nggak? Iya, ini Tuhan yang kasih kok saya usir, nggak boleh. Oh, saya rubah paradigmanya, akhirnya boleh. Puji Tuhan, saudara. Enggak, pala aku pikir-pikir sebulan apa sebulan setengah kemudian orang itu datang, dikata anaknya yang datang, dibilang mamanya sembuh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Nggak tahu saya sekarang masih hidup atau enggak, karena umurnya dulu pun udah hampir 70. Haleluya. Luar biasa. Iya. Jadi saudara, kalau kita sudah diberi kuasa sama Tuhan, saudara, wah luar biasa. Saudara, makanya kau tidak boleh lepaskan Tuhan, harus terus bergulat. Amin. Haleluya. Bukan hanya doa, nggak main lagi doa, gulat. Haleluya. Kalau doa kan bisa jarak jauh gini doa, gulat kayak tadi, ngerti nggak? Jadi kenapa kita bergulat? Karena kita ini manusiawinya lemah, kita butuh kekuatan Allah. Ya, satu ayat lagi coba baca, Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Haleluya, baca. Efesus 10 Efesus 6 ayat 10. 3, 2, 1. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan. Oke ya, kamu ya. Contoh ini aku mewakili kau ya, semua ya. Iya, Bapak ngomong sih gampang, tapi kan saya begini, tapi kan saya begini, gitu loh. Bapak nggak ngerti sih. Akhirnya, tapi kan Pak, suami saya begini, istri saya begini, anak saya begini. Akhirnya, tapi kan begini. Akhirnya lah, kan udah akhir. Akhirnya hendaklah kamu kuat. Jadi udah stop, akhiri ucapanmu itu. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Berikan sorak-sorai. Ini udah nggak ada alasan ya, nggak ada alasan ya. Giliran hujan aja nggak gereja. Iya, katanya motornya suka mogok kena air. Buang motormu itu kalau mogok kena air. Iya, biar ku tanda tangani nanti langsung keluar dari dealernya sana motor baru. Gampang kok, tinggal tanda tangan aja yang bayar lu. Itu enaknya di sini kan? Iya, enak kali. Anak kecil pun mau ikut melayani dikasih. Di gereja lain nggak bakal dikasih kayak si Nail itu. Iya, ikut melayani. Orang kaya lagi, rumahnya di sana bagus-bagus, mewah-mewah. Bener. Aduh, aku bilang gimana nih, malu kali aku nih. Iya, orang ngeliat, ini anaknya Pak. Iya, ini anaknya juga. Iya, ini giliran ke Sinail nih, anak juga Pak. Iya, enggak bener anak ini. Iya, anak jemaat, saya bilang. Haleluya. Dibawa ini kalau ini. Enggak, kalau hari Sabtu itu saya memang untuk keluarga Bu, tapi karena Ibu ya minta doakan saya datang. Tapi dalam hati saya nggak saya sebut, nggak ada masalah. Bukan karena Pak Freddy, Pak Tanjung ikut terus jadi hebat kuasa Tuhan, enggak. Haleluya, nggak ada kaitannya. Haleluya. Jadi akhirnya hendaklah kamu kuat. Udah kuat ya? Amin. Kuat ya, jangan ada alasan lagi ya. Nah, sini ini lemah, jangan ada ya. Terus next, ada lemah-lemah. Apa lemah-lemah? Lemah lembut.
Lebay itu. Terus 3, 2, 1. Kenakan kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Seluruh perlengkapan senjata Allah harus kena. Maksudnya kena itu pakai. Apa aja itu Pak? Sebenarnya banyak kalau kita mau baca, tapi saya simpelkan aja ya. Karena orang khotbah itu yang simpel itu yang gampang diterima. Perlengkapan senjata Allah, ada urapan, ada hadirat. Dari mana urapan dan hadirat? Dari intimnya dengan Tuhan, dari pergulatan tadi. Haleluya. Ada firman Allah. Dari mana? Dari kita baca firman terus. Karena renungkan firman Tuhan, imajinasikan, visualisasikan terus di sini. Apa itu perlengkapan senjata Allah? Siap. Ketika ada orang tertentu yang memang membutuhkan Injil, siap beritakan. Haleluya. Apa itu perlengkapan senjata? Perlengkapan senjata Allah itu adalah kasih. Banyak saudara. Pakai itu. Jalan. Pasti hidupmu diberkati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kenapa saudara? Karena engkau nggak mungkin bisa menggunakan kedua tanganmu melawan setan. Karena dia punya tipu muslihat. Haleluya. Haleluya. Coba yang ayat 12-nya. Baca yang kuat. 3, 2, 1. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan pemburu-pemburu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Luar biasa. Luar biasa kan? Haleluya. Lawan kita ngeri loh. Bukan darah dan daging. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat di udara. Salam Pak. Saya kirim, ya kan? Di mana perbaikan itu? Salam Pak. Nggak ada balas. Oke, saya bilang. Berkat Tuhan mengalir dari timur, barat, utara, selatan, suku-suku bangsa, segala roh jahat, setan, iblis, kuasa gelap, niatnya roh jahat yang menghalangi, menghambat berkat Tuhan, saya patahkan kuasa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya lewat SMS, bukan lewat ini. Lewat SMS. Iya, saya belum tahu. Yang penting saya cek. Saya sudah masuk 3 jutaan, saya cek nambah. Tadi malam itu, tadi malam apa tadi pagi? Nambah, tadi malam ya. Nambah. Terus saya bilang gini. Saya usir lagi, sekali lagi. Roh jahat, kuasa gelap yang menghalangi berkat keuangan gini. Sudah saya transfer Pak. Setannya sudah lari Pak. Saya harap dia nonton lah. Puji Tuhan. Ngeri kalau kita punya kuasa. Haleluya. Nggak usah tulangmu dibanting capek-capek. Iya. Pak Tanjung aja sekarang dia banjir order tapi nggak kuat. Tulangnya nggak kuat. Haleluya. Haleluya. Iya, jadi yang ketiga mengapa kita bergulat? Tadi yang kedua, sekarang ketiga, mengapa kita bergulat dengan Allah? Supaya iblis tidak ada kesempatan untuk bergulat dengan kita. Kalau kau nggak mau bergulat dengan Tuhan, setan yang bergulat. Efesus 4 ayat 27. Iya, jangan, coba Efesus 4 ayat 27. 3, 2, 1. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau kau nggak intim dengan Tuhan Yesus, pasti setan yang datang. Jong, intim dengan gua Jong. Nggak dengar juga Seses katanya. Nggak dengar juga Ramses Tanjung katanya. Intim dong dengan gua dong. Setan itu cari pacar. Iya, setan itu bisa pacaran sama laki-laki, perempuan, dia nggak peduli. Namanya setan. Haleluya. Dia mau intim. Lu jangan pacaran lu anggap daging, bukan pacaran daging. Dia mau intim. 4 jam saya layani dia. Iya, dia nggak kuat dia. Dia kalau udah ngomong sama yang diurapi panas dia. Haleluya. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Haleluya. Terus 2 Korintus 2 ayat 11. Ya, 2 Korintus 2 ayat 11. Kenapa? Mengapa kita nggak boleh ya? Yang kedua, yang ketiganya. Mengapa kita harus tetap bergulat dengan Allah? Sudah? Sudah tadi?
2 Korintus 1 Nah, ayat 11. ya, sudah baca. 3, 2, 1. Supaya iblis jangan menolak keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksud. Sekarang gini loh. Kalau kau terus dekat dengan Tuhan, gimana iblis mau dekat? Betul nggak? Haleluya. Jangan beri keuntungan. Haleluya. Sekarang gini, contoh sederhana aja lah. Ya, misalnya kalau saya kemana-mana dikawal istri saya, lo kapan kesempatan saya ke yang lain? Betul nggak? Orang dikawal terus. Betul nggak? Nah, sekarang kemana-mana saya dikawal Daniel terus, makanya nggak bisa lagi. Udah dikawal. Haleluya. Anda paham maksud saya? Kalau Anda terus intim dengan Tuhan, setan nggak punya kesempatan. Jangan beri keuntungan buat setan. Haleluya. Yang terakhir, kalau udah terakhir Violina senang. Yang keempat. Poin keempat, kenapa ya? Tadi poin ketiga, kenapa kita harus bergulat dengan Tuhan? Karena apa tadi? Yang ketiga? Iya. Haleluya. Jangan beri kesempatan. Jangan beri kesempatan untuk setan bergulat dengan kita. Haleluya. Yang keempat, kita baca ini. Haleluya. Dampaknya jika kita selalu bergulat dengan Allah apa? Coba kita baca. Kita lebih daripada pemenang. Roma 8 ayat 37. Ini dampaknya. Luar biasa. Nanti hidupmu beda. Sampai suamimu nggak kenal kau lagi. Ini mama bunga atau mama apa katanya? Nggak kenal lihat. Kau dalam urapan. Haleluya. Kau bilang gini. Aku sekarang. Oh gitu, kalau udah dalam urapan kadang-kadang istri pun kayak bukan istri loh. Bener. Iya kayak sama kayak orang kesurupan. Kan kok lain anak ini kan begitu. Haleluya. Ayo 2 Korintus 2 ayat 11. Apa nak tadi? Roma 8 ayat 37. Haleluya. Ini kalau kita terus bergulat intim dengan Tuhan. Haleluya. Roma 8 ayat 37. 3, 2, 1. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang Oleh dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Kita lebih daripada pemenang. Kitalah sekarang Yakub rohani, Israel rohani itu. Kitalah sekarang yang bergulat dengan Tuhan, untuk kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita orang-orang yang menang lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Jangan Anda lebih banyak nangis gak jelas. Anda harus lebih banyak tinggal di hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Pagi-pagi itu udah bunyi itu, lihat. Ada teman saya orang Chinese, dia bilang, Pak saya mau pindah Pak. Kenapa? Ini samping rumah saya masjid. Loh kenapa kalau ada masjid? Iya jam 4 lewat dikit sudah. Hayya al sholah, hayya al falah. Loh emang kenapa? Bagus lah. Itu kan ngajak, marilah sembahyang, marilah sholat. Ya Bapak sembahyang lah. Hurabasika bah. Enggak, saya nggak pernah doa Pak. Doa pagi enggak. Doa saya jam 12 siang lah. Loh kenapa jam 12 siang? Pas makan siang Pak. Doa. Tuhan Yesus terima kasih berkat ini. Iya. Teman saya ada. Saya harap dia nonton tuh. Gitu. Gimana hidupnya bisa menang? Haleluya. Dihadapkan dengan sesuatu yang menggoda, habislah dia. Iya kan? Kalau terus kita intim dengan Tuhan, dampaknya apa? Kita lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Itu kalau subuh-subuh itu ada tambahannya tuh. Asar, isya, maghrib, lohor nggak ada. Tapi di subuh ditambah. As-sholatu khairum minan naum. As-sholah, marilah sembahyang. As-sholatu khairum minan naum. Lebih baik sembahyang daripada tidur. Tapi kau tarik selimut, lebih baik tidur daripada sembahyang. Aku senang rumahku dekat masjid. Enak lah. Lomba-lombaan kita. Iya kan? Kalaupun kita terlalu lelah, terbantu dengan teriakan dia. Ya kalau bisa kita di luar. Haleluya. Kan kadang-kadang ada juga kita kan lagi capek kan? Hayya sholat. Tuhan Yesus kau dahsyat, kau luar biasa ajaib. Kan begitu. Iya kan? Itu baru namanya toleransi. Iya, ini Pancasila tapi nggak toleran. Itulah toleransi. Hayya sholat, baru kita Tuhan Yesus dahsyat ajaib luar biasa. Hayya falah, Yesus maha kuasa. Di rumah kita, dia di masjid.
Nggak apa-apa, biarin. Ini kok dia teriak-teriak malah kita marah. Jangan, biarin dia teriak-teriak. Iya, haleluya. Saya udah tahu tuh kalau ada orang ya, dia bilang, wah aku nggak suka dekat masjid. Udah tahu pasti nggak suka doa pagi. Udah, iya pasti nggak suka doa pagi. Haleluya, saudara. Jadi Anda mulai sekarang jangan lepaskan Tuhan, terus bergulat dengan Tuhan. Andalah Israel rohani itu. Haleluya, haleluya. Kurang hebat apa Esau? Kurang takut seperti apa Yakub? Hampir Yakub ini boleh dikata mau bunuh diri menurut saya. Tapi saudara, dengan dia terus bergulat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, kita lihat Esau hatinya dirubah Tuhan. Esau mengasihi Tuhan. Mungkin kalian ini semua ada yang terhambat, terhalang. Mari terus berdoa, biar terbuka pintu gudang berkat, mengalir berkat. Haleluya, haleluya. Orang banjir air, kau banjir uang. Haleluya. Kemarin istri saya ngomong sama saya ceritakan itu tentang apa yang kita buat di sini sama Mama Christine. Oh kalau gitu saya juga gitu lah. Ya. Kadang orang gitu kalau semangat tuh panas-panas teh ayam. Tapi nanti udah 3 jam ngelepem. Iya. Giliran dengar kesaksian, gini kami Pak Gembala langsung kumpulkan anak-anak. Saya gitu. Kalau udah Rabu langsung saya kumpul. Haleluya. 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 Makanya hidupku tidak pernah kekurangan. Karena aku punya Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Mendas. Haleluya. Bangkit berdiri. Kita mau perjamuan kudus, tapi saya tanya dulu. Haleluya. Duduk dulu. Iya, duduk. Maksudnya Pak Bandurung mau maju, jadi harusnya duduk. Oke, duduk. Haleluya. Apa yang saya khotbahkan Anda paham nggak maksudnya? Haleluya. Tadi saya bilang apa? Judulnya apa? Bergulat dengan Tuhan, ya. Bergulat yang dimaksudkan itu bukan berkelahi ya. Yang dimaksudkan apa? Intim dengan Tuhan. Haleluya. Iya, haleluya. Terus kenapa kita harus bergulat dengan Allah, harus intim dengan Tuhan? Agar tidak bergulat dengan iblis. Enggak. Itu nanti yang kedua dulu. Kenapa kita harus bergulat dengan Allah? Karena manusia kita lemah. Cerdas dia gitu. Karena manusiawi kita ini lemah. Kalau kita andalkan manusiawi ini, kita pasti kalah. Kita butuh apa? Kekuatan Allah. Yesaya 40 tadi, terus sama Efesus 6. Terus yang ketiga, mengapa kita bergulat dengan Allah? Yang ketiga, supaya iblis tidak punya kesempatan untuk bergulat dengan kita. Jadi ini sekarang sama-sama Verli itu nggak? Bahasa Medan. Tuhan pun Verli kita. Naksir. Setan juga. Tinggal lu mau kemana? Kalau lu ke Tuhan, setan angkat tangan. Udahlah, udah punya Tuhan, mau bilang apa? Tapi kalau lu ngambang, Tuhan nggak bisa bela lu. Loh, iblis ambil. Loh, Tuhan bilang jangan. Lah, dia kan bukan punyamu Tuhan. Dia kan lihat nih, dia kan ngambang di tengah-tengah. Haleluya. Dampaknya apa? Kalau kita terus bergulat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai. Andalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bangkit. Kaulah orangnya. Katakan, berdiri. Ikuti. Deklarasi. Akulah orangnya. Lebih daripada pemenang. Akulah orangnya. Yang bagaikan burung Raja Wali. Terbang tidak akan letih. Berjalan tidak akan lesu. Berlari tidak akan capek. Karena saya intim dengan Tuhan. Saya percaya di dalam Yesus saya pemenang. Haleluya.
Saya percaya di dalam Yesus saya lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak. Dalam Yesus Tuhan kami percaya. Haleluya. Amin. Berikan sorak. Siap Kamis malam kita doa. Haleluya. Kalau kau bilang, oh hidupku udah normal, ya nggak usah datang. Tapi kau bilang nggak normal ini kok, suamiku malas sekarang ya doa nggak normal, udahlah aku yang doa.